Hey guys, thank you udah klik video kali ini. Hari ini aku mau ngejelasin uh, metode lagi ya, kayak sebagai data analis atau data science. Ketika kita mau mencari hipotesis gitu, uh, hal-hal apa aja yang bisa kita lakuin di Python terkait hipotesis. Sebetulnya banyak sih, banyak cara gitu. Tapi saya mau summarize aja gimana cara yang simple untuk menarik kesimpulan atau hipotesis gitu ya, uh, dari dua pertanyaan atau beberapa pertanyaan gitu, pernyataan. Jadi gini, berangkat dari permasalahannya. Misalnya saya punya data gini, data saya ini ada customer ID, ada gender, ada umur, ada income, ada spending score, profession, work experience, dan family size. Nah, sebetulnya ketika kita mau menganalisa data, kita harus melakukan satu proses yang namanya EDA, Exploratory Data Analysis. Nah, itu kan terdiri dari proses kayak misalnya cleaning data, memahami data. Nah, ini kita memahami datanya dulu nih. Setiap kolomnya itu artinya itu apa gitu. Kayak misalnya ini work experience. Ini sebetulnya ketika kita mau menganalisa gitu, lebih baik kalian itu paham dulu ini maksudnya work experience itu apa. Langsung aja, ketika kita udah memahami data, ini misalnya kita ada data kayak gini, sesimpel ini. Ini datanya saya ambil sampel data aja sih, dummy data aja. Satu kita mau lihat permasalahannya itu, saya mau lihat dari gender ini, misalnya nih satu kolom ini gender, apakah dari gender ini mempengaruhi dari income yang mereka dapatkan gitu. Income maksudnya kayak gaji mereka itu apakah ada hubungannya uh, apa jenis kelamin dan income, atau mungkin dari gender ini apakah ada hubungannya gender ini dengan profesi mereka. Kita mengimport dulu library yang dibutuhkan gitu, ada Panda, ada NumPy, SciPy, dan lain-lain. Setelah itu kita memasukkan datanya menggunakan read_csv. Setelah itu di sini aku merename kolom-kolom yang dibutuhkan gitu ya, kayak misalnya ini annual income, nanti aku mau ubah jadi income gitu. Jadi yang tadinya itu namanya tuh bukan income ini, tapi annual income. Jadi biar lebih simple aja gitu. Saya rename dulu, saya lihat info ini bagian dari EDA, jadi kita melihat detail dari data frame yang kita punya. Setelah itu kita langsung aja masuk ke penerapan hipotesisnya. Misalnya, does gender affect income? Apakah jenis kelamin itu mengaruhi dari besaran income yang mereka terima gitu ya. Pertama kita melihat dulu, kita mau menampilkan kolom yang dibutuhkan. Misalnya ini data frame dalam kurung lagi, karena aku mau menampilkan dua kolom aja, gender, setelah itu income. Nah, dari dua kolom ini kita bisa lihat HO dan jadi kalau misalnya hipotesis itu ada dua. Yang pertama itu ada hipotesis null, sama yang kedua itu ada hipotesis alternatif. Hipotesis null itu dia itu ya nggak ada efeknya sama sekali. Jadi yang mau kita analisa itu ya nggak ada pengaruhnya gitu, nggak saling berkaitan gitu. Kalau misalnya HA ini atau hipotesis alternatif, dia itu dari dua kolomnya itu dia saling berkaitan. Nah, kita masukkan dulu itu sebagai variabel. Setelah itu kita masukkan juga dari kolom gender ini menggunakan log ini. Dari kolom gender itu yang pria itu income-nya kita masukkan ke NumPy. Jadi yang male ini kita masukkan income-nya ke NumPy, terus yang female ini kita masukkan income-nya tuh ke NumPy.
Nah, setelah itu kita melihat p-value. P-value itu adalah probabilitas value. Intinya probabilitas value itu nilai kesalahan ketika kita melakukan suatu analisa. Di sini saya menggunakan t-test underscore ind. Saya mau melihat p-value atau total probabilitas atau kesalahan gitu ya. Setelah itu saya menentukan jika nilai kesalahan gitu p-value-nya itu kurang dari 5%. Ini kan 5% ya, 0,05 itu 5% gitu. Berarti yang kita analisa dari dua kolom itu tuh dia saling berkaitan. Kalau misalnya enggak ya berarti dia nggak ada kaitannya sama sekali. Intinya gini, jadi kita menentukan suatu minimal kesalahan yang bisa ditolerir gitu. Itu kalian nanti bisa cari yang namanya alpha value. 0,05 ini itu adalah alpha value. Alpha value itu adalah nilai maksimal kesalahan dari statistika kita. Setiap alpha value itu berbeda sih dari analisanya, dari satu analis ke analis lainnya gitu, atau satu perusahaan institusi ke institusi lainnya. Dan normalnya atau standarnya itu ketika suatu analis data itu melakukan suatu analisa, standar paling amannya sih biasanya 5% sih kesalahannya. Jadi kalau misalnya kita menganalisa sesuatu dan nilai probabilitas kesalahannya itu 5% gitu, biasanya dia menyimpulkan kalau di atas 5% berarti dia menyimpulkan kalau dua kolom itu nggak ada kaitannya sama sekali gitu. Nah, di sini p-value-nya ini kan 0,8. Kalau misal kita tarik kesimpulan, p-value ini kan 0,8, ini kan 80%. Jadi kesalahannya itu ternyata banyak banget nih, 80% kesalahan. Jadi udah jelas karena kita menentukan alpha value-nya 0,05 atau 5%, ya berarti dia masuknya ke yang ini, HO. Jadi gender has no effect on income gitu. Jadi dari data yang kita punya ini jenis kelamin ini nggak ada pengaruhnya ke income. Itu menggunakan t-test. Nah, kita masuk contoh yang kedua. Jadi apakah gender mempengaruhi profesi? Nah, yang bisa kalian lihat ya, ini kan di sini yang pertama ini kita membandingkan satu kolomnya ini kan kategori, yang kolom kedua itu number gitu ya. Kalau misalnya yang contoh yang kedua ini kita membandingkan kategori dengan kategori kolom kategori dengan kolom kategori lainnya. Jadi yang pertama ini gender, kategori female dan male. Kalau yang profession ini itu ada artis, ada dokter, ada engineer, ada entertainment dan lain-lain. Ini di sini kita bisa lihat biar lebih jelas gitu. Saya menggunakan cross type. Male ini ada segini, female ada segini gitu ya. Setelah itu kita menggunakan kita menentukan p-value-nya terlebih dahulu. Di cross tab ini kita masukkan dulu ya yang tadi dot p-value, dan kita melihat p-value-nya itu nanti kita masukkan lagi ke rumus yang biasa. Kalau misalnya dia kurang dari 5% kesalahan, berarti dia ada efeknya satu kolom dan kolom lainnya. Nah, ini p-value kita lihat ternyata ini 60%. Jadi total kesalahannya ini banyak juga ya, 60%, 67%. Dan kita bisa simpulkan kalau misalnya berarti gender itu tidak berpengaruh ke profesi gitu. Oke. Setelah itu contoh yang ketiga ini kita mau melihat pekerja pria dengan working experience tertentu, apakah dia ada kaitannya nggak sih kebesaran income. Nah, kita lihat dulu yang tadi kita kan harus understand the data itself kan. Jadi work experience yang kita lihat di sini itu ada dari 0 sampai 17 di sini. Kalau dari kolomnya. Dan kita ngambil dulu nih male data frame yang
data frame yang gendernya itu adalah male. Setelah itu kita simpulkan, kita buat statement H0 ini di sini, male with working experience has no effect on income. Kalau yang hipotesis alternatif, male with working experience has an effect on income. Jadi ini saya definisiin satu-satu yang 0 sampai 17 gitu. Kalau ini dia kategori number ke number. Ini kan 0, 1, 2, 3 sampai 17 ini kan kategori number, dan perbandingannya adalah dengan number income itself gitu. Seperti biasa kita menggunakan p-value. Kita mencari p-value-nya stats.f one way. Ini kita masukkan semua, setelah itu kita mendapatkan p-value-nya. P-value-nya di sini adalah 50%. Jadi, bisa kita simpulkan, male with working experience has no effect on income. Jadi, kalau misal dari data yang kita punya, berarti ya pria yang punya pengalaman kerja belum tentu income-nya itu tinggi gitu, atau belum tentu income-nya itu rendah, karena mereka itu nggak saling berkaitan. Tuh. Setelah itu, gimana sih kita melihat korelasi antara kolom number dan kolom number lainnya? Oke, dan ini tuh biasa dipakai dan sering dipakai korelasi gitu ya, untuk menentukan kita mau lihat seberapa kuat korelasi atau pengaruh dari satu kolom ke kolom lainnya. Ini yang biasa kita pakai, itu adalah korelasi. Kita menggunakan Seaborn. Di sini saya menggunakan Seaborn. Setelah itu Seaborn ini digunakan untuk menampilkan heatmap-nya ini, biar lebih gampang kita lihat. Jadi df.core, setelah itu not true ini adalah angkanya ini ya. Jadi kalau korelasi itu simpelnya gini. Jadi kalau korelasi, kalau 0 itu dia nggak berkorelasi atau nggak ada kaitannya sama sekali. Kalau 1 itu dia berarti berkaitan. Contohnya misalnya gini ya. Kita lihat dari contohnya sini aja deh. Ini kan bakal tampil kayak gini ya. Ini kan ada beberapa warna nih, dan ada beberapa tingkatan warna juga berdasarkan angka. Kalau kita lihat ini yang cukup tinggi adalah, jadi kita bisa lihat nih 0,093, walaupun dia nggak mendekati 1, cuman ini itu adalah yang paling tinggi. Misalnya income, ini kita lihat di baris income ini ternyata ada kaitannya loh dengan family size atau jumlah keluarga yang jumlah anggota keluarga gitu. Jadi dan ini tuh bisa kita analisa selanjutnya, mungkin menggunakan regresi, kita melihat regresinya itu ke arah mana gitu, karena ini tuh berkaitan nih income, pendapatan mereka itu ternyata ada hubungannya loh dengan family size gitu. Kita biasa menyimpulkannya seperti itu. Nanti kita bisa menggunakan teori-teori lainnya untuk mendukung hipotesis yang kita punya. Mungkin seperti itu dulu penjelasan dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya.